Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, kembali lagi hari ini kita lanjutkan tema 4, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menulis laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar dan menemukan makna kosakata. Anak-anak disimak ya. Nah, bagaimana cara menulis laporan pengamatan sederhana? Ya, ini adalah gambar ciri-ciri rumah yang tidak bersih ya anak-anak. Kalian bisa perhatikan pada gambar ini ada banyak sampah yang ada di ruang tamu. Kemudian ada juga berbagai macam peralatan di ruang tamu yang berserakan. Nah, ini adalah salah satu ciri rumah yang tidak bersih. Nah, sekarang kita tulis laporan pengamatannya ya. Rumah yang tidak bersih ciri-cirinya adalah yang pertama, rumah jarang dibersihkan. Berikutnya, yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, meletakkan barang sembarangan ya anak-anak. Tuh ya, bisa kalian lihat ya. Meletakkan barang sembarangan tidak pada tempatnya. Ya, kemudian berikutnya yang keempat adalah banyak kuman. Kenapa banyak kuman? Karena dari barang-barang yang dibuang atau sampah yang dibuang sembarangan akhirnya menimbulkan banyak kuman ya. Kemudian yang kelima, rumah menjadi bau. Kenapa bau? Ya, karena banyak sampah yang dibuang sembarangan tidak pada tempatnya ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh cara untuk menulis laporan pengamatan sederhana. Yang pertama kalian lihat adalah gambarnya ya anak-anak. Kalian amati dan kalian tulis dari pengamatan gambar kalian ya. Kita akan belajar menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang pertama, dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya. Sekarang Ibu tampilkan ya. Ya, amati gambar dengan cermat. Kemudian temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok dapat berupa kalimat. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara padat dan jelas, jadi singkat ya. Ibu berikan lagi contoh ya. Amati gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Kita sama-sama kita amati ya. Anak-anak amati dari rumah. Ya, boleh juga lihat bukunya ya. Ya, sudah ada contoh ya.
sekarang contoh berikutnya ya. Jadi kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita jelaskan ya, yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang apa ya informasi penting ya? Yang pertama, terlihat anak sedang membersihkan kaca jendela. Gambar berikutnya tampak seorang anak yang sedang membersihkan bak mandi. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang sedang mengepel lantai. Dan yang keempat adalah seseorang yang sedang membersihkan langit-langit rumah. Nah, dari informasi penting ini ya, kita akan buat kalimat ya. Kemudian kita susun menjadi laporan sederhana yang singkat, padat, dan jelas ya. Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama, membersihkan kaca jendela. Yang kedua, menguras bak mandi. Yang ketiga, membersihkan langit-langit. Yang keempat, menyapu dan mengepel lantai. Jadi harus padat ya, singkat dan jelas ya dalam penulisan informasi penting dalam pengamatan. Ya, selanjutnya menemukan makna kosakata. Ya, sekarang anak-anak amati ya, simak ya teks berikut. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, dari teks ya ini kita bisa menemukan ya kosakata ya. Yang mana kosakatanya? Ya, bersih. Ya, kemudian cari yang kedua. Ya, yang kedua adalah sehat. Dan yang ketiga adalah rapi. Ya. Sekarang dari kosakata ini mari kita cari makna kosakatanya. Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Yang pertama adalah bersih. Mari kita cari. Bersih maknanya adalah bebas dari kotoran. Yang kedua, sehat maknanya adalah bebas dari penyakit. Yang ketiga, rapi maknanya adalah teratur baik. Jadi anak-anak bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia untuk menemukan makna kosakatanya ya. Ya, untuk tugas anak-anak, silakan amati gambar ini ya dengan teliti. Kemudian anak-anak tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk sederhana ya, dalam bentuk laporan sederhana. Kemudian upload di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.